Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Revalina Putri dari kelas F dengan NPM 23.267. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai restriction and privacy and exploitation in the digital economy, market failure perspective. Di sini, saya mempresentasikan jurnal internasional untuk mengenai nilai tugas mata kuliah hukum kompetisi bisnis. Adapun identitas artikel blog dengan author Nicholas Economides dan Ioannis Liamus. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul artikel Restriction and Privacy Exploitation in the Digital Economy, Market Failure Perspective dengan nama jurnal Journal of Competition Law and Economy, volume 17, nomor 14 dengan status user. Adapun isu hukum utama yang dibawakan dalam jurnal ini yaitu bagaimana pembatasan privasi dalam ekonomi digital dapat dipahami tidak hanya sebagai persoalan hak fundamental, tetapi juga sebagai bagian dari problematika hukum persaingan usaha. Perkembangan pesat teknologi, big data, dan dominasi platform digital seperti mesin pencari dan media sosial telah menciptakan model bisnis yang bergantung pada eksploitasi data pribadi pengguna. Dalam praktiknya, pengguna seringkali dipaksa untuk memberikan data pribadi sebagai syarat akses terhadap layanan digital yang secara nominal diberikan secara gratis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah praktik tersebut merupakan bentuk pertukaran yang adil atau justru mencerminkan kegagalan pasar yang merugikan konsumen. Selanjutnya, isu hukum yang diangkat tidak hanya mencakup perlindungan privasi dalam definisi sempit, tapi juga menyangkut aspek struktural dalam hukum persaingan, seperti penyalahgunaan posisi dominan, simetri informasi, serta disfungsi mekanisme pasar dalam menentukan nilai data pribadi. Artikel ini secara kritis mempertanyakan efektivitas pendekatan hukum perlindungan data yang berbasis persetujuan yang dalam praktiknya seringkali bersifat semu karena pengguna tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari persetujuan yang diberikan. Dengan demikian, isu hukum utama dalam artikel ini adalah bagaimana mengkonstruksi kerangka analisis yang mampu menjembatani hukum privasi dan hukum persaingan usaha dalam menghadapi eksploitasi data pribadi di era ekonomi digital. Adapun tujuan penelitian dari analisis kasus ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara privasi dan persaingan usaha dalam menggunakan pendekatan ekonomi sebagai dasar analisis. Dan secara rinci, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis interaksi antara hukum privasi dan hukum persaingan usaha, di mana peneliti ini berupaya menjelaskan bahwa kedua rezim hukum tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam mengatur perilaku platform digital terhadap konsumen. Yang kedua, mengidentifikasi eksploitasi data pribadi sebagai bentuk kegagalan pasar, yang dimana penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa praktik pengajuan data tidak selalu mencerminkan mekanisme pasar yang efisien, melainkan seringkali menciptakan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen. Yang ketiga, mengembangkan model analisis berbasis ekonomi untuk menjelaskan kerugian konsumen. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini mencoba mengukur dampak ekonomi dari kehilangan privasi yang dialami oleh pengguna. Yang keempat, memberikan dasar argumentatif untuk interpretasi pendekatan hukum, di mana penelitian ini bertujuan menawarkan kerangka pemikiran yang memungkinkan hukum persaingan sebagai alat pelengkap dalam perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam
analisis kasus ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual yang dimana pendekatan ini diterapkan untuk mengkaji konsep fundamental seperti tradisi, kegagalan pasar, eksploitasi, dan kekuatan pasar. Di mana pendekatan ini esensial dalam membangun kerangka teoritis untuk memahami di antara data dan persaingan. Yang kedua, menggunakan pendekatan law of economy, di mana penelitian ini menempatkan model ekonomi untuk menguraikan bagaimana interaksi antara pengguna dan platform digital dapat memicu ketidakseimbangan pasar. Dan pendekatan ini merupakan kekuatan utama atau karena kemampuannya dalam mengkuantifikasi kerugian non-moneter seperti pelanggaran privasi. Yang ketiga, menggunakan pendekatan analisis deskriptif, di mana pendekatan ini digunakan untuk mendeskripsikan praktik aktual perusahaan digital dalam mengumpulkan dan mendapat pengguna serta implikasinya terhadap struktur pasar. Adapun temuan utama ini itu yang pertama, privacy sebagai dimensi kualitas dalam persaingan bisnis. Studi ini mengindikasikan bahwa privacy dapat diposisikan sebagai parameter kualitas yang signifikan dalam skala pasar digital. Hal ini berarti persaingan tidak hanya berpusat pada aspek harga, melainkan juga pada tingkat proteksi data yang ditawarkan pada konsumen. Yang kedua, kegagalan pasar dalam pertukaran data pribadi. Adapun ketiadaan transparansi harga atas data pribadi mengakibatkan efisiensi fungsi pasar. Konsumen tidak memiliki informasi pribadi mengenai nilai ekonomis data mereka, sementara perusahaan memperoleh keuntungan substansial dari pengamatan data tersebut. Yang ketiga yaitu model bisnis gratis sebagai bentuk eksploitasi terselubung. Layanan digital yang disajikan sebagai gratis sebenarnya dibayar dengan data pribadi pengguna. Disparitas nilai antara data yang diserahkan dan layanan yang diterima mengindikasikan adanya praktek eksploitasi. Yang keempat yaitu terdapat asimetri informasi yang signifikan antara entitas perusahaan dan pengguna, di mana perusahaan memiliki akses informasi yang jauh lebih komprehensif mengenai pemanfaatan data dibandingkan pengguna, sehingga menimbulkan disparitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima, terjadi efek pencurian dan ketergantungan pengguna terhadap platform tertentu yang disebabkan oleh tingginya biaya peralatan dan integrasi layanan. Kondisi ini secara signifikan memperkuat dominasi perusahaan-perusahaan besar. Yang keenam, pendekatan berbasis persetujuan memiliki keterbatasan dalam memberikan perlindungan data yang optimal, mengingat persetujuan pengguna seringkali tidak didasari oleh pilihan rasional akibat keterbatasan informasi dan kompleksitas kebijakan privacy. Yang ketujuh, hukum persaingan dapat dipertimbangkan sebagai instrumen alternatif yang efektif untuk mengatasi eksploitasi data, khususnya dalam mengendalikan pasar yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh regulasi privacy pemerintah. Analisis pada artikel ini yaitu yang pertama, mengenai kontribusi signifikan dalam pengembangan teori hukum persaingan digital. Artikel ini berhasil memperluas cakupan hukum persaingan dengan mengintegrasikan privacy sebagai elemen kunci dalam analisis pasar. Pendekatan ini mencerminkan relevansi dan progresivitas dalam menghadapi dinamika teknologi terkini. Yang kedua, kekuatan pada pendekatan hukum dan ekonomi, di mana pemanfaatan model ekonomi memberikan kejelasan dalam mengidentifikasikan kerugian konsumen. Namun, hal ini juga dapat mengurangi aksesibilitas analisis bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang ekonomi. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam aspek implementasi hukum, di mana artikel ini belum menyajikan solusi konkret mengenai mekanisme implementasi teori ini oleh otoritas persaingan dalam praktik penegakan hukum. Yang keempat, kurangnya perspektif komparatif. Tidak terdapat analisis mendalam mengenai bagaimana berbagai jurisdiksi menangani isu ini, sehingga
mengurangi gambaran global yang komprehensif. Yang kelima, relevansi tinggi bagi Indonesia, namun masih bersifat implisit. Dalam konteks Indonesia, konsep eksploitasi data belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum untuk mengakomodir perkembangan ini. Adapun relevansi dengan RPS kompetisi bisnis, itu yang pertama, dasar-dasar kompetisi dan struktur pasar. Yang mana artikel ini menguraikan pergeseran struktur pasar yang disebabkan oleh dominasi platform digital yang krusial untuk memahami dinamika pasar dan kekuatan pasar dalam kompetisi bisnis ini. Yang kedua, dimensi ekonomi dalam hukum persaingan usaha, di mana pendekatan hukum dan ekonomi yang diterapkan dalam artikel ini sangat relevan dengan materi yang menekankan signifikansi analisis ekonomi dalam kerangka hukum persaingan. Yang ketiga, penyalahgunaan posisi dominan, di mana eksploitasi data pribadi dapat diinterpretasikan sebagai bentuk baru penyalahgunaan posisi dominan yang memperluas pemahaman konvensional dalam hukum persaingan. Yang keempat, persaingan usaha yang tidak sehat. Praktik pengumpulan data tanpa transparansi berpotensi menciptakan distorsi pasar dan merugikan konsumen. Yang kelima, yaitu penegakan hukum persaingan usaha. Di mana artikel ini menyoroti tentang tantangan yang dihadapi oleh otoritas seperti KPPU dalam mengawasi entitas digital global. Adapun kesimpulan dari sinopsis artikel ini yaitu menegaskan bahwa pembatasan privasi dalam ekonomi digital tidak dapat dipahami secara sempit sebagai isu perlindungan hak individu semata, melainkan perlu dianalisis sebagai bagian dari dinamika struktural pasar yang berpotensi memicu kegagalan pasar. Dominasi platform digital dalam pengumpulan dan pengelolaan data pribadi telah menciptakan ketidakseimbangan relasi antara pelaku usaha dan konsumen, di mana pengguna seringkali berada dalam posisi tawar yang tidak setara. Praktik pertukaran yang berlapis dengan data pribadi pada kenyataannya menyembunyikan bentuk eksploitasi ekonomi yang kurang transparan, diperparah oleh asimetri informasi, efek ketergantungannya, serta efektivitas mekanisme persetujuan yang masih lemah. Dalam konteks ini, pendekatan hukum secara hukum privasi berbasis hak terbukti belum mampu secara optimal mengatasi kompleksitas permasalahan yang timbul dalam ekonomi digital. Oleh karena itu, artikel ini menyajikan perspektif yang lebih komprehensif dengan menempatkan hukum persaingan usaha sebagai instrumen pelengkap yang strategis dalam mengatasi eksploitasi data pribadi. Pendekatan berbasis kegagalan pasar memberikan landasan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi kerugian konsumen yang selama ini tidak terlihat dalam kerangka hukum tradisional. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat relevan mengingat kerangka hukum yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, belum sepenuhnya mengakomodasi peran data sebagai sumber kekuatan pasar. Dengan demikian, diperlukan reformasi hukum yang adaptif dan integratif, termasuk penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha, pengembangan konsep penyalahgunaan posisi dominan berbasis data, serta sinergi antara hukum persaingan dan perlindungan data pribadi, agar mampu menjawab tantangan ekonomi digital secara efektif dan berkeadilan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.